Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya masih akan tetap membahas seputar sepak bola ya. Ini ada dua berita menarik ya. Yang pertama, kondisi mental pemain timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Kemudian berita keduanya ada Bungkus Neni nilai peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sudah habis. Langsung saja kita mulai untuk bahas berita pertama dulu. Walat sama Sintayong ini mah. Garuda aku nggak pernah main jelek kayak begini. Nah, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan ya kondisi psikologis skuad Garuda menjelang pertandingan melawan Bahrain. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan yang menyakitkan. Tim Garuda takluk dari Australia dengan skor 1-5 dalam pertandingan ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 ya. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mengalami tekanan berat karena harus kebobolan banyak gol. Selisih gol tim Garuda kini menjadi -7. Kekalahan ini membuat posisi timnas Indonesia turun ke urutan keempat klasemen grup C dengan total 6 poin. Timnas Indonesia berada satu anak tangga di bawah Arab Saudi yang kini menempati urutan ketiga dengan 9 angka usai mengalahkan Cina 1-0. Poin timnas Indonesia identik dengan Bahrain dan Cina yang berada di posisi 2 terbawah klasemen grup C ya. Setelah hasil buruk di kandang Australia, manajer timnas Indonesia Sumarji menyatakan bahwa suasana di ruang ganti timnas Indonesia sempat terdampak. Mental para pemain terpengaruh akibat kebobolan banyak gol ya. Nah, tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin selesai pertandingan, tentu kita dengan kekalahan yang banyak itu berpengaruh kepada mental pemain, ungkap Sumarji kepada media di Hotel Fairmont Senayan Jakarta Jumat 21 Maret 2025. Menjelang pertandingan melawan Bahrain, skuad Garuda diharapkan untuk bangkit kembali. Tim Merah Putih akan berlaga dalam pertandingan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Laga ini menjadi sangat krusial karena nasib skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 akan dipertaruhkan dalam pertandingan ini. Sebagai informasi, dua tim teratas grup berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Satu tiket otomatis di grup C sudah pasti menjadi milik Jepang yang kini tak mungkin terlempar dari dua besar klasemen. Saat ini Jepang telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menempati posisi puncak klasemen dan mengumpulkan 19 poin. Sementara Australia di posisi kedua dengan 10 poin. Andai bisa bertahan di posisi ini, timnas Indonesia bisa melanjutkan perjuangan meraih tiket Piala Dunia 2026 di putaran keempat kualifikasi. Ya, tim peringkat 3 serta keempat grup akan mendapatkan kesempatan melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pertandingan melawan Bahrain menjadi sangat penting. Hasil sempurna pada laga versus Bahrain bisa membuka kans timnas Indonesia untuk finish di 4 besar klasemen. Jelang laga melawan Bahrain, Sumarji menjelaskan bahwa kondisi mental para pemain sudah dipersiapkan kembali. Ia percaya tim telah siap untuk bangkit dan menghadapi laga penting ini. Tetapi yang harus kita yakini bahwa mental pemain sudah harus kita pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya, kata Sumarji. Saya yakini untuk mental pemain akan siap menghadapi Bahrain, tuturnya ya. Nah, itu berita pertamanya. Kita langsung ke berita keduanya.
Bung Kusnaini nilai peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sudah habis. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini meminta timnas Indonesia untuk melupakan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung peringkat 1 dan 2. Menurutnya peluang itu bisa dikatakan habis setelah menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-5 dalam lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Grup C di Stadion Sepak Bola Sydney Kamis kemarin. Ia menilai Australia akan mendampingi Jepang, lupakan peluang lolos secara langsung. Australia yang akan mendampingi Jepang ke Piala Dunia sebagai runner-up grup, kata Kusnaini kepada Antara. Nah, kekalahan ini membuat peluang Indonesia lolos menipis ya, karena terpaut 4 poin dari Socceroos yang berada di posisi kedua dengan 10 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Kusnaini merasa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada dengan menjadi peringkat 3 dan 4 di putaran ketiga untuk mengejar tiket tersisa di putaran keempat. Menurut Bung Kusnaini, Patrick Kluivert harus memanfaatkan peluang agar timnas Indonesia mendapatkan poin penuh melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUU GBK Jakarta Selasa 25 Maret 2025 ya. Kluivert sekarang fokus saja memperbaiki performa tim lawan Bahrain. Harus dapat poin, jangan sampai kalah lagi, kata dia. Jika 3 poin berhasil diamankan melawan Bahrain, Kusnaini mengatakan untuk mengunci posisi ketiga dan keempat adalah mengalahkan Cina pada laga kandang terakhir tim Garuda 5 Juni mendatang. Pada FIFA Matchday berikutnya, performa timnas semoga sudah lebih meningkat sehingga kita bisa mengalahkan Cina dan mengunci posisi 3 atau 4 untuk lolos ke putaran keempat, ucap dia. Ole Romeni menjadi pencetak gol tunggal Indonesia dalam kekalahan 1-5 melawan Australia ya. Striker Oxford United itu mencetak gol pada menit ke-78 setelah memanfaatkan assist dari Kevin Dix. Sementara itu 5 gol Australia dicetak 4 pemain berbeda, yaitu Martin Boyle lewat titik putih pada menit 18 ya. Nishan Pelupilai pada menit 20, Lewis Miller pada menit 61 dan Jackson Irvine pada menit 34 dan menit 90. Kekalahan itu membuat Indonesia turun ke posisi keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itu saja 2 berita menarik seputar sepak bola ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share, komen, dan juga subscribe channel video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.